Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian kesehatan BUMN yang disertai dengan contoh perhitungan. Sebagai catatan awal bahwa video ini bisa dipahami kalau kita paham laporan keuangan, rasio keuangan, serta perhitungan EBIT dan EBITDA. Buat yang masih belum paham, saya sudah menyediakan seri khusus untuk video-video tersebut. Berangkat dari Kepmen BUMN nomor 100 tahun 2002, inilah cara perusahaan BUMN dinilai kesehatannya. Ada 3 level, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Sehat dengan simbol A, triple A sampai single A, kurang sehat triple B sampai single B, dan seterusnya. Masing-masing ada skornya. Aspek yang dinilai terdiri dari aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Khusus untuk laporan keuangan, diperlukan wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Kita mulai dengan proses penilaiannya. Nah, inilah bobot untuk masing-masing aspek dibagi dua kelompok, infrastruktur dan non-infrastruktur. Kita akan bahas yang non-infrastruktur, jadi keuangan 70%, operasional 15%, administrasi 15%. Maksimum total nilai adalah 100%. Daftar indikator dan bobot aspek keuangan, kita akan lihat daftarnya. Dari mulai imbalan kepada pemegang saham, ROE, ROI, sampai dengan berbagai macam rasio, totalnya 8, kita akan bahas satu per satu. Sekali lagi, contoh yang digunakan adalah untuk non-infrastruktur. Pertama, inilah laporan keuangan yang kita gunakan. Misalkan nama perusahaan adalah Karya Utama. Ada neraca dan ada laba rugi. Yang diperlukan jadi neraca tahun terakhir dan laba rugi tahun terakhir. Kemudian data penunjang, karena memerlukan beberapa data tahun sebelumnya seperti capital employed, total pendapatan, piutang usaha, dan persediaan. Untuk adjustment, ada data tentang aset tetap dalam penyelesaian. Ini diperlukan ketika menghitung capital employed, kemudian depresiasi untuk menghitung EBITDA, beban bunga untuk menghitung EBIT, dan non-recurring income untuk menyesuaikan besarnya EBIT dan EBITDA yang berbasis pada core income. Kita mulai dengan return on equity. Laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri, ketemu 18,1%. Kalau dilihat dari skor yang sesuai aturan di sini, skornya tertinggi yaitu 20 poin. Sebagai catatan, ROI ini bisa negatif dan setelah di atas 15%, skornya akan sama saja memperoleh poin 20 poin. Rasio yang kedua adalah return on investment atau ROI. Basis laba yang digunakan adalah EBITDA, EBIT ditambah penyusutan dengan catatan EBIT-nya sudah disesuaikan dengan laba dari penjualan aset tetap dan sejenisnya, artinya yang non-recurring income dikeluarkan. Hasilnya adalah 20,1%, masuk skornya di atas 18%, sehingga memperoleh poin tertinggi 15 poin. Di atas 15%, poinnya akan sama saja. Sekali lagi, non-recurring income tidak dihitung waktu menghitung EBIT dan penyusutan. Rasio yang ketiga adalah cash ratio atau rasio kas.
Cash ratio di sini pembilangnya adalah kas setara kas ditambah surat berharga jangka pendek dibagi dengan liabilitas lancar atau current liabilities, ketemu 59,1%. Masuk poin yang tertinggi, jadi memperoleh skor sebanyak 5. Rasio yang keempat adalah current ratio atau rasio lancar. Aset lancar dibagi dengan utang lancar, hasilnya 177,2%. Kita lihat skornya. Masuk skor tertinggi karena di atas 125%, poinnya adalah 5. Rasio yang kelima adalah collection period. Pada metode ini kita lihat total piutang usaha dibagi dengan total pendapatan usaha dikalikan jumlah hari. Jadi ketemunya 33,4 hari dan dihitung untuk tahun sebelumnya 31,9 hari. Maka ada selisih yaitu 1,4. Model penilaian ini akan melihat mana skor tahun sekarang dibanding dengan perbaikannya. Karena skor tahun sekarang adalah 5, tertinggi, perbaikannya hanya 0,6, maka yang dipilih adalah yang poinnya tertinggi, yaitu adalah 5. Jadi ini khusus untuk collection period dan beberapa rasio lainnya, ada rasionya, ada perbaikannya, akan dipilih. Perputaran persediaan. Persediaan dibagi pendapatan usaha akan ketemu jumlah harinya seperti collection period dihitung tahun ini dan tahun sebelumnya serta perbaikannya. Pada contoh ini skor untuk tahun yang bersangkutan sebanyak 5, sementara perbaikannya 0,6, jadi dipilih yang skornya lebih tinggi, yaitu yang skor untuk tahun ini saja. Jadi rule-nya atau peraturannya sama dengan waktu menghitung collection period. Total aset turnover, perputaran aset total. Seperti rasio sebelumnya, ini juga menggunakan model perbaikan. Jadi dihitung untuk 2 tahun, kemudian dihitung selisihnya perbaikannya seberapa baik. Nah, kita lihat di sini bahwa penyebutnya adalah capital employed yang merupakan total aset dikurangi dengan aset tetap dalam penyelesaian atau yang masih dalam masa konstruksi. Dengan melihat skor yang ada, maka terlihat bahwa data tahun ini lebih tinggi daripada perbaikannya, sehingga dipilih untuk data tahun ini memperoleh poin sebesar 5 atau yang tertinggi. Yang terakhir, total modal sendiri terhadap total aset. Ini adalah rasio solvensi atau solvabilitas. Modal sendiri atau ekuitas dibagi dengan total aset. Khusus rasio ini mempunyai bentuk parabola di mana puncaknya terdapat pada range antara 30 dan 40%. Yaitu poinnya adalah 10, di atas itu poinnya turun, di bawah itu poinnya juga turun. Nah, pada case ini perusahaan memperoleh poin 8,5. Jadi karakteristik penilaiannya adalah parabola, naik kemudian turun. Sekarang kita sampai pada ringkasan dari seluruh rasio yang ada. Kita sudah menghitung 8 rasio, ketika diringkas jumlahnya adalah 68
Sementara itu untuk aspek operasional dan aspek administrasi tidak kita bahas. Jadi kita asumsikan saja perusahaan memperoleh skor maksimum, yaitu masing-masing 15, sehingga totalnya 98,5. Sehingga kalau dikaitkan dengan kriteria yang ada, yaitu apakah sehat, kurang sehat, atau tidak sehat, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan sehat dengan skor tertinggi di AAA, yaitu memperoleh 98,5 masih masuk kategori AAA. Demikian, semoga bermanfaat contoh perhitungan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.